Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum pembiasan ya. Pada tahun 1621, seorang fisikawan asal Belanda yaitu Wilford Snellius melakukan suatu eksperimen dengan mengarahkan cahaya pada suatu balok kaca di ruang vakum. Kemudian mengukur sudut datang I dan sudut bias R. Hasil perhitungan yang beliau lakukan bisa kalian lihat pada tabel berikut ini ya. Pada tabel berikut ini, kalian dapat melihat bahwa semakin besar sudut datangnya, maka sudut biasnya juga bertambah besar. Jika kita susun data ini dalam bentuk grafik, maka hubungan antara besar sudut datang dan sudut bias akan nampak seperti ini. Akan tetapi, meskipun demikian, sudut datang I tidak berbaring lurus dengan sudut bias R. Namun, fakta menarik yang ditemukan pada percobaan ini adalah hubungan antara besar sin I berbaring lurus dengan sin R. Kesebandingan antara sin I dan sin R dapat ditunjukkan pada grafik berikut. Tetapan hasil perbandingan antara sinus sudut datang dengan sinus sudut bias disebut indeks bias atau disimbolkan dengan N kecil. Atau secara matematis, sin I per sin R sama dengan N. Dari hasil percobaan Snellius, didapatkan bahwa indeks bias kaca sebesar 1,5. Kemudian, persamaan yang menyatakan indeks bias dikenal dengan hukum pembiasan, yang merupakan satu dari dua hukum pembiasan yang dinyatakan oleh Snellius, yaitu pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dan sinus sudut bias suatu cahaya yang datang dari satu medium ke medium lain merupakan konstanta. Oh ya anak-anak, hasil percobaan Snellius tadi menghasilkan indeks bias kaca sebesar 1,5. Namun, ketika percobaan ini diulang pada medium yang berbeda, maka akan menghasilkan indeks bias yang berbeda. Misalkan pada udara ke kaca, akan menghasilkan indeks bias kaca sebesar 1,25. Sedangkan ketika medium dari air ke kaca, indeks bias berubah menjadi 1,15. Ini membuktikan bahwa indeks bias medium tembus cahaya bergantung pada di mana medium itu berada. Oleh karena itu, kalian harus memahami istilah indeks bias yang bakal sering muncul ketika belajar mengenai pembiasan cahaya ya, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak adalah indeks bias medium ketika cahaya dilewatkan dari ruang hampa ke medium itu. Misalkan percobaan yang dilakukan oleh Snellius pada ruang hampa menghasilkan indeks bias sebesar 1,5. Sedangkan indeks bias relatif adalah perbandingan dari indeks bias medium tersebut relatif terhadap medium yang lain. Misalkan N21, yang artinya adalah indeks bias medium 2 relatif terhadap indeks bias medium 1, dan sebaliknya. Contohnya, jika medium udara ke kaca menghasilkan 1,25, sedangkan pada medium air menghasilkan 1,15. Dengan memakai indeks bias mutlak dan indeks bias relatif, hukum Snellius juga bisa ditulis menjadi seperti ini loh. Dari rumus ini, dapat kita analisis bahwa semakin besar indeks bias mutlak, semakin kecil cepat rambat cahaya di dalam medium. Dan semakin rapat medium, maka semakin besar hambatan yang dialami cahaya saat melewati medium. Itulah mengapa ketika cahaya melewati medium renggang ke medium yang lebih rapat, kecepatan cahaya menjadi berkurang. Oke, sekian pembahasan mengenai hukum pembiasan cahaya. Jangan sampai terlewati ya video berikutnya, dan tetap semangat belajarnya. Karena pada video berikutnya kita akan membahas tentang kasus fenomena pembiasan cahaya pada kehidupan sehari-hari. Oke, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.